Aku tinggalkan untuk kamu dua hal, Al-Quran dan keluargaku. Ketika Anda berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ada yang berkata yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu adalah istri-istri Nabi dan anak cucu Nabi. Jangan berkata bahwa Nabi berpoligami sehingga Anda juga mau berpoligami. Itu kalau Anda berkata demikian, Anda sombong dan bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan berbincang-bincang untuk mengenang kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kelihatannya judul yang dipilih ini penekanannya pada kehidupan keluarga Nabi. Mungkin kita sudah sering kali mendengar mengenang kehidupan Nabi, tapi kali ini yang diminta dari saya berbicara tentang kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini bagus. Hanya pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya adalah apakah perlu kita berbicara tentang keluarga Nabi SAW? Kita bisa menjawab perlu, bahkan sangat perlu. Paling tidak ada 4 hal yang menjadikan kita berkata bahwa itu perlu. Yang pertama, Nabi bersabda, aku tinggalkan untuk kamu dua hal, Al-Quran dan keluargaku. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan keduanya. Jadi kita sudah punya Quran, yang satu lagi keluarga Nabi. Dengan meneladani kehidupannya, insya Allah kita otomatis akan berpegang pada Al-Quran, karena kehidupan keluarga Nabi itu adalah penerjemahan dan perwujudan dari Al-Quran. Dengan berpegang teguh pada keduanya, kita tidak akan tersesat. Itu satu alasan. Yang kedua, Al-Quran itu menyatakan begini, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat manusia. Aku tidak meminta upah dari upaya kecuali cinta terhadap keluarga. Masa'altukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kalau demikian, kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad atas upayanya, tapi kita tidak dapat berterima kasih secara sempurna, maka yang dituntut oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad itu cukup cintai keluargaku. Yang ketiga, yang menjadikan kita merasa perlu untuk mengetahui keluarga itu, bahwa kita di luar salat atau bahkan dalam salat seringkali bersalawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan yang keempat, faktor yang menjadikan kita merasa perlu berbicara dan memahami siapa keluarga Nabi itu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dijadikan teladan dalam segala hal. Beliau telah disiapkan dan dipilihkan buat beliau segala sesuatu yang terbaik, termasuk keluarga yang beliau didik untuk menjadi teladan. Nah, karena itu hasil didikan Nabi itu kita dapat lihat melalui keluarga-keluarga beliau. Dari sini saya kira kita bertemu bahwa kita perlu mengenang kehidupan keluarga Nabi. Hanya masalah yang muncul lebih jauh, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Wah, ini berbagai pendapat ulama, dari yang sempit sampai yang luas.
Ketika Anda berkata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ada yang berkata yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu adalah istri-istri Nabi dan anak cucu Nabi. Itu keluarga Nabi. Boleh jadi ada lagi yang membatasi anak cucu Nabi, yaitu anak Fatimah dan Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain. Ada yang memperluas. Dia berkata bahwa keluarga Nabi itu adalah istri Nabi dan anak cucu Nabi serta anggota keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarga Hashim dan Muttalib ini itu membela Nabi walaupun ketika itu mereka belum memeluk agama Islam. Pada tahun ke-6 Hijrah itu Nabi dibaikot karena mengajarkan ajaran yang dinilai oleh masyarakat Mekah sebagai melanggar ajaran leluhur, tidak boleh menyembah berhala dan sebagainya. Dilakukan upaya-upaya untuk menghentikan Nabi, beliau tidak mau berhenti, terus berdakwah. Akhirnya mereka putuskan kita baikot Nabi dan keluarganya. Pembaikotan itu berupa jangan berjual beli dengan mereka, jangan berbesan dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Itu selama 3 tahun. Waktu itu yang berpihak pada Nabi adalah keluarga Hashim dan keluarga Muttalib dan anak cucunya, sehingga mereka itulah yang dinamai keluarga Nabi. Ada yang sangat umum yang berkata keluarga Nabi itu seluruh umat Islam. Semua itu keluarga Nabi. Itu semua adalah keluarga Nabi. Nah ini sebagian dari pendapat-pendapat ulama. Dalam konteks uraian kita sekarang ini, saya akan membatasi pembicaraan kita itu pada pendapat yang kedua tadi, yaitu istri Nabi, anak cucu Nabi, dan Bani Hashim serta Bani Muttalib, kalau memang kita masih punya waktu untuk menjelaskannya. Yang pertama, istri-istri Nabi. Pagi-pagi saya ingin berkata begini, jangan berkata bahwa Nabi berpoligami sehingga Anda juga mau berpoligami. Itu kalau Anda berkata demikian, Anda sombong dan bodoh. Kenapa sombong? Karena Anda mempersamakan diri Anda dengan Nabi. Yang mau berpoligami, Anda juga berpoligami. Yang kedua, Anda bodoh karena Anda tidak tahu mengapa Nabi berpoligami. Nabi berpoligami itu setelah hidup monogam selama sekian tahun, 13 tahun bersama Khadijah. Beliau baru berpoligami setelah Islam tersebar dan diperlukan orang-orang yang bisa mencatat, yang bisa mengetahui, kemudian menyampaikan bagaimana kehidupan Nabi di dalam rumahnya, bagaimana kehidupan Nabi bersuami istri, bagaimana kehidupan Nabi mendidik anak cucunya. Nah, diperlukan banyak orang untuk merekam itu semuanya. Maka ini salah satu rahasia mengapa Nabi berpoligami. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan bahwa beliau memiliki 9 orang istri. Oleh Al-Quran dinamai Ummahatil Mu'minin, ibu kaum beriman. Apa makna ibu kaum beriman? Anda harus hormati dia karena dia adalah ibu Anda. Anda tidak boleh menikahi mereka setelah Rasul wafat karena mereka adalah ibu Anda. Itu salah satu makna dari Ummahatil Mu'minin. Anda harus hormati mereka karena mereka tidak sama dengan yang lain bila mereka bertakwa. Apa itu tidak sama? Kalau mereka bertakwa, mereka mendapatkan kedudukan yang lebih baik dari yang lain karena mereka melaksanakan tugas-tugasnya, menemani, mendukung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau mereka berdosa, mereka juga tidak sama dengan orang lain. Mereka mendapat balasan yang buruk juga berlipat ganda. Kita melihat di sini bahwa kalau kita ingin menarik pelajaran bahwa mestinya
seorang istri itu selalu bersama suaminya dan menempatkan dirinya sesuai dengan kedudukan terhormat suaminya. Ummahatil mukminin, istri-istri Nabi ini dituntut dengan tuntutan yang sedemikian besar, lebih banyak dari tuntunan terhadap istri-istri yang lain karena beliau adalah istri Rasul. Kita tarik kesimpulan, kalau Anda istri seorang pejabat yang terhormat, jadilah istri yang terhormat. Karena istri yang terhormat itu mendukung suaminya. Demikian juga sebaliknya. Kalau Anda merupakan suami dari istri terhormat, maka Anda harus menyesuaikan diri dengan kedudukan itu. Nah, kita lihat lagi dalam uraian menyangkut istri ini. Banyak kejadian-kejadian dalam rumah tangga beliau yang wajar kita hayati. Yang pertama yang saya ingin kemukakan, ketika Nabi telah berada di Madinah, kehidupan masyarakat Mekah mulai membaik. Pemasukan untuk kehidupan keluarga mulai meningkat. Istri-istri Nabi dituntut atau istri-istri Nabi menuntut dari Nabi, wahai Nabi, tambah dong uang belanja kami ini kekurangan. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak miskin betul, tetapi penghasilan beliau itu terbatas. Maka ketika turun tuntutan itu, Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan, kalau memang kalian bersikeras menuntut tambahan belanja, maka saya akan memberikan tambahan belanja sesuai kemampuan saya, tetapi karena saya tidak mampu melanjutkan ini seterusnya, maka baiklah kita bercerai dengan baik-baik saja. Coba lihat, Nabi walaupun terbuka bagi beliau kesempatan untuk mendapat harta, baik dari harta rampasan perang maupun dari harta yang dapat dimintanya dari sahabat-sahabatnya yang tulus, tapi beliau enggan melakukan itu dan hanya mendapatkan apa yang wajar beliau dapatkan, dan itulah yang dibagi untuk keluarga dan istri-istri beliau. Kalau tidak, kita tuntut cerai saja. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Hai para istri, terimalah dengan legowo hasil kerja suamimu. Jangan sampai engkau mendorong dan mendesak sehingga mereka itu melanggar ketentuan-ketentuan agama. Jangan sampai mereka mau menerima hadiah bukan pada tempatnya. Jangan sampai mereka korupsi. Jangan sampai mereka menyalahgunakan. Itu pelajarannya. Karena itu kita lihat keteladanan di sini, semua istri-istri Nabi itu setelah ditanya satu persatu, mau cerai baik-baik, saya kasih ganti rugi, atau masih mau lanjut dengan saya, semua berkata, kami ingin lanjut hidup sebagai suami istri dengan engkau. Itu yang kita baca dalam Al-Quran. Yang lainnya kita bisa baca lagi bahwa menjadi istri Nabi itu tidak berarti patuh, tunduk dengan segala sesuatu apa yang dikehendaki Nabi, walaupun bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama semua harus patuh, tapi dalam kehidupan rumah tangga ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama. Hal-hal yang berkaitan dengan kehendak pribadi, kesenangan pribadi, pendapat pribadi dan sebagainya. Di sini kita menemukan bahwa istri-istri Nabi itu berdiskusi dalam urusan rumah tangga, bahkan dalam urusan umat, berdiskusi dan bisa berbeda pendapat. Ada riwayat kalau berbeda pendapat itu bisa jadi sehari semalam tidak ngomong, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Jadi jangan beranggapan bahwa istri itu harus nurut 100% pada suami. Silahkan berdiskusi, silahkan mengajukan argumentasi, dan kalimat yang paling baik
diucapkan oleh seorang suami atau seorang istri setelah berdiskusi adalah boleh jadi pendapatmu yang benar. Jadi itu yang kita ini. Saya tidak berkata, wahai istri membangkanglah suami, wahai suami paksalah istri. Tidak, kehidupan rumah tangga adalah kehidupan dua sosok yang saling berstatus sama sebagai pasangan. Pasangan itu, kalau kita bisa berilustrasi seperti alas kaki, satu kiri, satu kanan, dia beda, satu laki, satu perempuan. Tetapi dia tidak dapat digunakan kecuali apabila keduanya dipakai dalam berjalan bersama. Begitu juga keadaan seorang istri. Ada hal yang menarik dari ini. Biasa diriwayatkan bahwa biasa Nabi berbeda pendapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata begini dan dia berkata begini. Akhirnya mereka melakukan kesepakatan. Satu ketika Nabi berkata pada Aisyah, saya tahu kalau kamu lagi senang sama saya atau kamu lagi tidak senang sama saya. Aisyah bertanya, dari mana kamu tahu? Nabi menjawab, kalau kamu senang pada saya, kamu berkata demi Tuhan Nabi Muhammad. Baru kamu menyebutkan sesuatu setelah itu. Tetapi kalau kamu tidak senang pada saya, kata Nabi, kamu berkata demi Tuhan Nabi Ibrahim. Baru kamu menyebutkan sesuatu. Jadi apa? Kata Aisyah, benar. Saya mencintaimu. Saya tidak bisa meninggalkanmu kecuali paling tinggi yang saya tinggalkan adalah namamu. Tetapi sosokmu, kepribadianmu tidak pernah meninggalkan daku. Itu yang sangat menarik tuh dari kehidupan keluarga ini. Bagaimana romantisnya Nabi dengan istri beliau. Bagaimana romantisnya Aisyah dengan Nabi. Demikian juga istri-istri yang lain. Aisyah berkata, kalau saya minum, gelas yang saya gunakan untuk minum dan ada bekas bibir saya di gelas itu, Nabi ambil lalu minum di bekas bibir itu. Sangat romantis. Aisyah bercerita bahwa suatu ketika kami bertiga duduk bersama Nabi, saya dan istri beliau Ummu Salamah. Ummu Salamah menyodorkan kue masakannya, lalu berkata pada Aisyah, makan. Kata Aisyah, saya tidak suka kue ini, makan. Kalau tidak, saya penuhi wajahmu dengan kue ini. Aisyah tidak mau makan. Maka Ummu Salamah mengambil piring kue itu, baru meletakkan sambil tertawa terbahak-bahak di wajah Aisyah. Nabi pun tertawa. Nabi berkata apa? Untuk bercanda nih. Aisyah, ambil juga itu kue, letakkan juga di muka Ummu Salamah. Ada diskusi, ada saling pengertian. Ketika ketika istri Nabi Sofia akan naik unta, beliau agak pendek, tidak bisa naik unta yang sudah duduk. Apa yang beliau lakukan? Beliau terduduk, meletakkan paha beliau, lalu apa? Menyuruh istri itu, injaklah pahaku supaya engkau dapat naik ke punggung unta. Sangat romantis. Sangat romantis kehidupan suami istri Nabi. Begitu juga nanti kalau kita bahas kehidupan, melihat anaknya, melihat cucunya, memperlakukan mereka dan lain-lain sebagainya. Jadi romantisme ini itu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan keluarga kita. Diskusi itu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Bukan semuanya tangan besi, harus ini, harus ini, harus ini.